Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Adabul muta'allimi utawi pira-pira tata kramane wong kang golek ilmu. Lil muta'allimi iku tetep keduwe wong kang nombreh ilmu adabun utawi pira-pira tata krama fi nafsihi ing dalem awak dhewe ne muta'allim wa adabun lan pira-pira tata krama ma'a ustadzihi ing dalem sertane gurune muta'allim wa adabun lan pira-pira tata krama ma'a ikhwanihi ing dalem sertane pira-pira kancane muta'allim. Jadi bagi seorang pelajar atau seorang murid, seorang santri, ketika mencari ilmu harus memperhatikan adab atau etika tata krama yang meliputi tata krama terhadap dirinya sendiri, yang kedua tata krama terhadap gurunya, yang ketiga tata krama terhadap teman-temannya. Amma adabuhu anapun utawi pira-pira tata kramane muta'allim fi nafsihi ing dalem awak dhewe ne muta'allim fakatsiratun mongko iku akeh. Yang pertama, tata krama seorang murid kepada dirinya yaitu banyak sekali. Minha iku setengah saking adab tarkul ujubi utawi ninggal ujub. Wa min halan iku setengah saking adab at-tawadhu utawi andap asor wasidqu lan jujur liyakuna supaya ana sapa muta'allim mahbuban iku wong kang didemeni mautsuqan tur iku wong kang dipercaya bihi kelawan muta'allim. Di antara adab seorang murid terhadap dirinya yaitu meninggalkan ujub. Yaitu apa? Heran terhadap kemampuan yang dia miliki. Jadi dia tidak merasa ujub terhadap dirinya sendiri, tidak mengunggulkan dirinya sendiri. Oh, saya ternyata kok cerdas ya, saya ternyata kok hafalannya gampang ya, saya kok ternyata paling pintar dibandingkan teman-teman saya ya. Nah, itu ujub. Kemudian wattawadu, kemudian merendah diri, jadi tidak sombong terhadap teman-temannya yang kurang faham. Jadi terkadang kan satu kelas atau satu angkatan pasti kecerdasan dan kepintaran dari murid-murid itu berbeda. Nah, di situ perlunya tawadhu. Jadi merasa sama di antara teman-temannya. Kemudian wasidqu jujur terhadap diri sendiri, jadi tidak membohongi. Supaya apa? Liyakuna mahbuban mausuqan bih, supaya dia disenangi, baik disenangi gurunya atau disenangi teman-temannya. Kemudian mausuqan bih, kemudian agar dia lebih dipercaya oleh orang lain. Wa min halan iku setengah saking adab ayyakuna utawi yen ana sapa muta'allim waquran iku anteng fi misyatihi atau fi masyatihi ing dalam melakune muta'alim. Selanjutnya ketika berjalan dia sopan. Wadon tur iku wong kang ngremake torfahu ing peningale muta'alim anin nazari saking ningali ilal muharramati maring pira-pira perkara kang diharamake. Selain ketika berjalan dia juga harus
tenang, sopan, matanya juga tidak jelalatan untuk melihat sesuatu yang diharamkan. Jadi sering menundukkan pandangan terhadap hal-hal yang diharamkan, melihat perempuan atau melihat sesuatu yang tidak pantas, melihat aurat. Nah, itu adalah adab seorang santri atau seorang murid. Jadi dulu saya juga punya guru, yaitu Kiai Najih Maimun. Beliau mempunyai cerita yang unik. Jadi dikisahkan bahwa beliau itu ketika hendak berangkat sekolah, beliau memilih untuk berangkat pagi-pagi sekali setelah sholat subuh. Padahal sekolah itu dimulai jam 8. Nah, itu setelah ditanya kenapa alasannya demikian berangkat pagi-pagi, karena biasanya jam-jam sekian, ya jam-jam waktu subuh itu jalanan masih sepi. Jadi masih belum banyak orang untuk keluar rumah untuk beraktivitas, apalagi perempuan-perempuan. Jadi tujuannya untuk menghindari dari melihat perempuan-perempuan yang berjalan di jalanan. Nah, itu bentuk sebuah riyadhah atau tirakat, ya, orang Jawa mengatakan. Wa yakuna lan yen ta ana sapa muta'allim aminan iku wong kang dipercaya alama ing atase perkara utiya kang diwenehi sapa muta'allim hi ing ma bayane ma minal ilmi saking ilmu. Fala yajibu mongko orang jawab sapa muta'allim bi ghairi maklawan sakliyane perkara ya'rifu kang ngerti sapa muta'allim. Adab yang terakhir, dia harus menjadi orang yang terpercaya atau tidak membelot dari ilmu yang telah dia dapati. Maka dia tidak berani asal-asal menjawab sesuatu yang dia tidak ketahui. Itu fungsinya menjadi orang yang terpercaya. Jadi semisal ada juniornya bertanya kepada dia, maka dia harus menjawab sesuai dengan apa yang dia ketahui. Kalau memang dia tahu, kalau tidak tahu ya dijawab saja tidak tahu. Jadi jangan karena gengsi terus dia menjawab asal-asalan. Nah, nanti kalau tidak dijawab nanti dikira bodoh. Nah, itu yang bahaya. Wa amma adabu, anapun utawi pira-pira tata kramane muta'alim ma'a ustazihi ing dalem sertane gurune muta'alim. Faminha mongke iku setengah saking adab ayat takida utawi yen to ngiyakini sapa muta'alim anna fadlahu ing sak temene keutamaane ustad akbar iku luweh gedhe min fadli walidayhi tinimbang keutamaane wong tua lorone muta'alim alaihi ngalake ing atase ustad. Li'annahu karena sak temene ustad iku yurabbi iku didik sapa ustad ruhahu ing ruhe muta'alim. Selanjutnya adab seorang murid terhadap gurunya yang pertama yaitu seorang murid harus meyakini bahwa keutamaan seorang guru itu jauh lebih besar daripada keutamaan orang tua. Karena guru itu mendidik ruh, ya, jadi yang mendoakan, kemudian yang membuat yang melatih seorang murid untuk beretika, bertata krama, terus membuka wawasan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Sedangkan orang tua itu hanya bersifat mendidik jasad atau secara fisik. Tapi kalau guru itu mendidik secara mental. Nah, di mana mendidik secara roh ini jauh lebih berat. Maka dari itu keutamaan seorang guru pun lebih besar daripada keutamaan orang tua. Wa min halan iku setengah saking adab al khudu utawi ndp amamahu ing dalem ngarepe guru wal julusulan lungguh fi darsi ing dalem pelajarane
ustad bil adabi kelawan tata krama wa husnil isghailan baguse nengklengno ilama maring perkara yaqulu kang ngendikaake sapa ustad hu ing muta'alim. Yang kedua, adab seorang murid kepada gurunya yaitu bersikap sopan ketika di hadapannya. Jadi tidak melakukan aktivitas yang neko-neko, ya diam saja ketika di hadapan gurunya. Kemudian ketika duduk sewaktu proses pembelajaran harus dengan tata krama dan mendengarkan dengan seksama. Jadi harus memperhatikan apa yang disampaikan gurunya, tidak ngobrol sendiri, tidak sibuk sendiri. Nah, itu adab yang kedua. Wa min halan iku setengah saking adab tarkul mizahi utawi ninggal guyon wa alla yamdaha lan yen ta ora ngelem sapa muta'allim ghairahu ing sakliyane ustad minal ulama saking pira-pira ulama utawa kiai bi hadratihi ing dalam ngarepe ustad makhafata ayyafama krana khawatir yen to faham ustadhu sapa gurune muta'allim annahu ing satemene muta'allim iku yadhumu iku ngino sapa muta'allim hu ing ustad. Selanjutnya tidak boleh bergurau ketika di depan gurunya atau ketika sedang proses pembelajaran, dan tidak boleh memuji guru lain di depan gurunya itu. Jadi membandingkan, ya, ini maksudnya itu membandingkan gurunya dengan guru yang lain. Nah, di depan gurunya dia cerita muridnya, diajar sama Ustadz B, Ustadz C itu lebih enak, lebih banyak gurauannya, lebih banyak santainya, tidak banyak PR, tidak galak. Nah, itu jangan sampai bercerita seperti itu, karena bisa saja yang difahami oleh gurunya itu muridnya itu menjelek-jelekannya, yaitu niat untuk menghina atau menjelek-jelekannya dengan cara membandingkan dengan guru yang lainnya. Itu tidak boleh, tidak ada adabnya. Wa min halan ikut setengah saking adab alla yasudda utawi yento orang ngaling-ngalingi hu ing muta'alim al haya'u apa sifat isin anis su'ali saking takon amma saking ilmu la ya'rifu kang orang ngerti sapa muta'alim ing ma. Yang terakhir, seorang murid jangan sampai malu untuk bertanya kepada gurunya jika dirasa dia belum faham atau tidak mengerti. Wa amma adabuhu anapun utawi tata kramane muta'alim ma'a ikhwanihi ing dalam sertane pira-pira koncone muta'alim faminha mongko iku setengah saking adab ikhtiramuhum utawi mulyaake ikhwan. Adab yang ketiga bagi seorang murid terhadap saudara-saudaranya yaitu diantaranya harus memuliakan teman-temannya. Jadi jangan sampai ada salah satu dari temannya itu yang tidak dimuliakan karena mungkin status sosial atau karena mungkin temannya itu bodoh atau macam-macam. Nah, itu tidak boleh tidak menghormati salah satu dari temannya karena status sosial atau yang lainnya. Jadi teman itu semua sama dalam pandangan seorang murid, tidak ada yang dibeda-bedakan. Watarkuh tiqari wahidin lan ninggal ngremeh salah siji minhum saking ikhwan, watarkul isti'la ilan ninggal kumoluhur alaihim ing atase ikhwan. Selanjutnya tidak boleh
meremehkan salah satu dari temannya atau sombong kepada teman-temannya. Sombong karena dia merasa lebih pintar atau merasa lebih kaya, merasa lebih cepat hafalannya, merasa karena anaknya pejabat atau apa, yes, karena status-status yang tadi, entah itu status sosial atau status karena unggul dalam segi personelnya. Nah, itu tidak boleh. Wa min halan iku setengah saking adab Allah yaskhara utawi arep yen to ora ngino sapa muta'allim bibat fahmi kelawan kendone pemahaman minhum saking ikhwan. Selanjutnya seorang murid tidak boleh menghina sesama temannya karena pemahamannya yang lemah, pemahamannya yang lambat, hafalannya lambat, terus kemudian sulit nyantol pelajarannya. Nah, itu tidak boleh dihina, tidak boleh diejek. Justru malah lebih baik kalau nanti setelah pulang dari sekolah, pulang dari mengaji, itu malah justru dibuat forum untuk belajar bersama. Nah, sehingga temannya yang lain yang belum paham itu ikut paham. Itu yang bagusnya seperti itu. Wa alla yafrahalan yento ora bungah sapa muta'allim idza wa bi khanalikane negur al ustaz sapa guru ba'dul qasirina ing sebagiane pira-pira kanca kang sembrono. Fa inna dzalika qarana satamene mengkono-mengkono yafrah idza wa bi khal ustaz iku asbabul bughd iku pira-pira sebabe gedeng wal adawatilan permusuhan. Yang terakhir, jangan sampai seorang murid merasa senang ketika ada guru yang memarahi sebagian dari teman-temannya. Ketika sedang pelajaran, guru marah terhadap salah satu teman, justru malah kita merasa senang. Wah, itu jangan sampai kita merasa senang. Karena apa? Yang demikian ini malah justru menjadikan permusuhan. Maka kalau ketika ada guru yang sedang marah terhadap teman-teman, ya sudah, kita biarkan saja, karena itu hak guru terhadap anak didik yang sedang diajar. Kita tidak usah ikut-ikutan, kita tidak usah ikut campur antara guru dengan teman. Itu biarkan urusan mereka. Tugas kita sebagai sesama murid, kita harus menghormati guru dan kita harus menghormati teman kita juga. Agar apa? Agar silaturahmi atau ikatan kita terhadap guru atau ikatan kita terhadap teman itu sama-sama terjaga. Hukukul walidaini utawi pira-pira hae wong tuwa loro. Al walidani utawi wong tuwa loro huma hiya al walidani as-sababu iku sebab fi wujudil insani ing dalem anane manungsa. Laula ana uhuma, lamun diparil ora ana utawi susahe walidani mastaroha, mongko ora ngrasa enak sapa insan. Walaula syaqauhuma, lan diparir lamun ora ana kepayahane walidan mata na'ama, mongko ora bisa ngrasa nikmat sapa insan. Bab menerangkan hak kedua orang tua. Orang tua yaitu sebab lahirnya seseorang di bumi ini. Andaikan tidak ada kepayahan kedua orang tua, maka kita tidak merasa enak dan tidak merasa kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini. Amma ummuhu, anapun utawi ibune insan, fahamalat mongko iku ngandut sapa ummuh hu ing insan, kurhan
kelawan rasa payah, wa wadu'at lan nglahirake sapa ummu hu ing insan kurhan hale susah payah. Ibu mengandung dan melahirkan manusia itu dengan keadaan yang susah payah, beratnya tiada tara. Wa amma abuhu anapun utawi babai insan faqad bazala monggo teman-teman nyerahake sapa abuhu wus'ahu ing kemampuane abuhu fima ing dalam perkara yaudu kang bali apa ma ilaihi maring insan bin naf'i kelawan kemanfaatan min tarbiyati jismi sangking didik awake insan wa ruhihi lan ruhi insan. Sedangkan kalau bapak adalah seorang yang telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk memberikan kemanfaatan bagi anaknya dalam mendidik badan dan ruhnya. Fayajibu mongko wajib alaihi ing atase insan ayyadzkura ing yen to eling sapa insan nikmatahuma ing kenikmatane walidane liyashkura supaya bisa nyukuri sapa insan huma ing walidani alaiha ing atase nikmat. Maka wajib bagi seseorang untuk selalu mengingat kenikmatan sudah diberikan kedua orang tua. Nah, maka dengan kedua orang tua ini seseorang harus bisa mensyukurinya. Wa ayyam tathilalan yento ngelakoni sapa insan amrohuma ing perintahe walidani illa idza kana kejaba nalikane ana apa amr iku bi maksiatin iku kelawan maksiat. Dan kita sebagai seorang anak wajib mentaati apa yang diperintahkan kedua orang tua kita ketika memang tidak perintah terhadap sebuah kemaksiatan. Wa ayajlisa yang lan yen to lungguh sapa insan ma'ahuma sertane walidane khosyian hale khusyuk wa dontor ngremake turfahu ing peninggalane insan anzalatihi masangking keplesete walidan. Ketika kita duduk bersama orang tua kita, maka kita harus duduk dengan posisi tenang, khusyuk, dan jangan sampai kita melihat dengan pandangan orang tua ini serba kekurangan, serba ada kesalahan. Jadi tidak boleh, kita harus menutupi meskipun kita tahu ada kesalahan orang tua kita. Wa alla yu'dziyalan yento ora nglarani sapa insan huma ing walidan walau biqauli uffin senajan kelawan ucapan atau Selanjutnya jangan sampai kita menyakiti kedua orang tua kita meskipun dengan hanya menggunakan kata-kata itu atau moh atau jangan. Nah, itu jangan sampai kita melafatkan ucapan-ucapan seperti itu. Itu saja yang berupa ucapan, apalagi yang berupa tindakan. Maka jangan sampai orang tua kita sakiti, jangan sampai kita maki, atau jangan sampai kita perlakukan yang kasar. Itu dosanya lebih besar. Wa alla yutilalan yento ora ndawakno sapa insan jidalahuma ing nentang wong tua loro. Nah, ketika ada cekcok antara anak dengan orang tua, jangan sampai dipanjang lebarkan, jangan dilama-lamain ya. Jadi anak harus mengalah kalau ada ketidakcocokan terhadap orang tua. Wa alla yamshiya lan yento ora mlaku sapa insan amamahuma ing dalem ngarepane walidan illa fi khidmatihima kejaba ing dalem khidmah maring wong tua loro. Jangan sampai ketika ada orang tua kita duduk, kita mondar-mandir di depannya, kecuali memang sedang ada pekerjaan, sedang disuruh atau sedang meladeni orang tua.
Kalau tidak ada apa-apa, jangan sampai kita jalan mondar-mandir di depan orang tua. Jadi posisinya sama seperti guru. Jangan sampai terus itu kita anggap karena orang tua kita, terus kita seenaknya saja jalan di depannya, tidak permisi atau tidak membungkukkan badan. Nah, itu yang tidak pas. Wa ayyadu awalan yen to ndongakno sapa insan lahuma maring walidani birrahmati kelawan kawelasan wal maghfiratilan ampunan. Tadi kalau kita mempunyai orang tua, entah yang masih hidup atau yang sudah mati, tetap harus kita doakan agar diberi rahmat dan maghfirahnya Allah. Wa ayyamura lan yen to perintah sapa insan huma ing walidani bil ma'ruf kelawan perkara kang apik, wayan halan nyegah sapa insan huma ing walidani anil mungkari saking perkara mungkar. Dan andaikan ada orang mempunyai orang tua yang kurang baik, belum mau sholat, maka kita harus mengingatkan untuk sholat. Ketika kita melihat orang tua kita melakukan kemungkaran, maka kita harus melarang. Tapi amar ma'ruf terhadap orang tua, ingat, harus dilandasi dengan baik-baik, tidak boleh dilandasi dengan perkataan yang kasar. Liyakuna supaya ono apa amar bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar iku sababan iku dadi sebab fi najati ima ing dalem selamate wong tua loro, selamat minan nari saking neraka, kama kana kaya oleh ono sapa insan iku sabab kama kana kaya oleh ono sapa wong tua iku sababan iku dadi sebab fi wujudi ing dalam wujude insan. Jadi tujuan kita amar ma'ruf terhadap orang tua itu kita berharap agar orang tua kita itu selamat dari api neraka, seperti halnya wujudnya kita ini disebabkan oleh kedua orang tua kita. Qala nandika Allahu ta'ala sinan Allah ta'ala wa qadalan wis mestiake rabbuka sapa pangeran sira Allah ta'budu ing yen to aja nyembah sapa sira kabeh illa iya kejaba ing Allah, wabil walidain lan kelawan wong tuwa loro ihsanan ing gawe bagus. Ima ya bulugana ana kalane tumeka temenanan ing indaka ing dalem sanding sira alkibaru apa tuwa ahaduhuma sapa salah sijine walidan au kilahuma utawa karone walidan falatakul mongko aja ngucap sapa sira lahuma maring walidan uffin ing lafat uff walatan harlan aja bentak sira huma ing walidan waqulan ngucap sira lahuma maring wong tuwa loro kaulan ing ucapan kariman kang bagus waqfid lan dipindhi sira lahuma maring wong tuwa loro janahadzuli ing suwimine keasuran minar rahmati saking kawelasan waqulan dongakno sira Rabbi duh pangeran ingsun irham mugi melasi panjenengan huma ing walidan kama rabbaya kaya oleh didik sapa walidani ing ingsun sagiron ing dalem tingkah cilik. Allah berfirman, dan Allah telah memutuskan atau memerintahkan kepada kalian semua untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan kepada orang tua disuruh untuk berbuat baik. Ketika orang tua kita sudah menginjak usia dini, usia sepuh, baik salah satu atau keduanya, jangan sampai kita berkata kepada orang tua kita atau kata-kata yang menolak perintah. Dan jangan sampai kita membentak orang tua kita. Dan ketika kita bicara kepada orang tua, maka bicaralah dengan sopan santun. Kemudian kita juga harus belas asih kepada orang tua kita. Jangan sampai kita merasa paling tinggi meskipun anak sudah kaya, tapi orang tua tidak dihormati. Nah, itu keliru. Di setinggi apapun pangkat anak,
sekaya apapun harta anak, tetap di hadapan orang tua dia harus lebih merasa rendah. Kemudian jangan lupa setiap waktu kita mendoakan orang tua kita, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, belas kasihinilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku ketika waktu kecil. Hadza utawi iki keterangan wal yakhussalan becik ngususake sapa wong al umma ing ibune bi ziyadatil birri kelawan tambahi kebagusan liqaulin nabi karena ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birrul walidati utawi bagusi ibu alal waladi wajib ing ngatasi anak iku difani iku rong dikelan. Jadi yang sudah disebutkan di atas tadi itu berlaku secara umum, akan tetapi khusus untuk ibu harus lebih, ya, ada perlakuan khusus atau perlakuan lebih, karena sabda dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya baktinya seorang anak terhadap ibu itu 2 kali lipatnya. Wallahu alam bishawab.